Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Palembang itu Siapa? yang Ipek? kan Apa? Erwan Suryanegara. Oh. Dia ngejulukin aku di saat itu aku dapet peran. Siapa Kia itu? Kenal kan tulisan Kia? Ya, Erwan Suryanegara itu budayawan Kota Palembang, sama juga apa namanya? Dosen nama data ya? Apa enggak salah ya? Emang nggak salah itu dosen dia tuh, dosen di apa IUGM. Nah, itu. Apa? Adi ini mahasiswanya? Bukan. Aku kenal juga karena dia dulu pembimbing kami. Pembimbing di situ. apa skripsi? Pembimbing untuk teater tuh melatih. Oh, melatih. Karaoke, kan? Jadi dilatih kamu tuh? Iya dilatih. Latih. Kering-kering nggak latihannya itu? 2 bulan Pak, latihan itu mulu ke muda-muda. Apa? Buat naskahnya apa main? Mas ini masuk ke mas? Ya. Ngopi dulu kita. Ya. Atau pintu tuh tutup. Siapa namanya mas? Agus ya. Kita ini lagi di mana Pak? Di Guns Cafe. Dari Guns Cafe ya mas? Ini apa namanya Guns Working Space. Nah, ini tempat bekerja nih. Sebenarnya tidak boleh untuk ini podcast ini. Apa? Ya, lanjut. Tadi latihan dulu mulu kan? Latihan mulu, akhirnya dapat peran dari Pak John Hatta sebagai Ya. Ya. Sebagai apa aku ya? Wazir Mansur waktu itu. Siapa? Wazir Mansur aku. Peran di dulu mulu kita Abdul Mulu. Jadi full apa keseluruhan. Full color. Dah, bukan full color, full keseluruhan cerita. Jadi berapa jam itu mentas itu? 3 jam lebih. 3 jam ini full berarti. Kalau full itu biasanya dari Isya sampai subuh. Itu yang itu setengah full berarti kamu tuh. Jadi dapatlah nama Pak dari situ kan. Apa namanya? Habis selesai itu dijulukin sama Pak Erwan tuh nama kau ini bagusnya dan tiba ya untuk teater. Potong kambing tidak?
Ada. Cak Nyedok katanya ganti Gundala Putrawati. Di situ langsung dijuluki budak-budak teater Gundala namaku. Oh, Gundala Putrawati ini bintang hero. Iya, bintang hero Indonesia. Iya, benar. Itu soalnya Pangeran Melar dan Godam Godam Putra apa arsitek lagi. Aku udah ngerti ya masalah, tapi denger nama yang dia kasih dengan aku itu ya aku terima kan. Bagus juga aja kan, dan juga unik gitu kan namanya. Jadi langsung ganti nama di KTP lah. Nama teater gitu kan. Kalau kita absen Gundala. Nah, sepertinya kalau Ardi ini waktu kecil-kecil dulu di mana tinggalnya, lahirnya? Kalau lahir aku, kalau mama bapak, kalau bapak asli Wong Indraya. Punya emak juga punya bapak. Kira langsung brol bae langsung. Ada yang daya apa bidadari di lahir di danau itu. Kalau bapak asli Ogan Ilir, kalau mama Muara Penimbung, Muara Penimbung. Dengan ini siapa namanya? Yai Kontek, Ali Kontek kenal enggak? Yang tersumpun. Orang Penimbung juga? Belum tahu, Pak. Belum lagi. Kenal ya. Ada kayak ininya. Ada Kalau kontennya di sini. Kalau mama Uang Palembang asli, Sungai Lais. Tahu asli dari mana? Tapi dia ngomong Palembang Cross. Ada ini enggak gelar enggak? Kalau Palembang asli kan ada gelarnya. Ada buku mana berapa ini. Masa apa dia tuh nama ini Adi enggak punya gelar. Harusnya Ki Agus berarti. Karena aku lahirnya bukan di Palembang. Lahir aku di kota Lampung. Di Lampung. Jauhnya tadi dusunnya Muara Penimbung. Terus Sungai Lais. Lahirnya di Lampung. Di Lampung karena bapak sama mama perantau ke sana. Transmigrasi. Iya, transmigrasi situ. Transmigrasi lokal berarti. Iya. Jadi lahirlah di situ. Tahun berapa itu? 3 tahun. Aku lahir tahun 93. 93. Masih ingat deh tanggalnya? 94 tanggal 13. Bulan Juni. Nah, ulang tahun. Dah lama lagi makasih siap ke kado ya. Kado, kita siap ke kado ya. Kita siap ke apa kalau ulang tahun tuh pakai tepung, pakai telur busuk kan salah aja. Jadi lahir di sana, ya umur 3 tahun di situ, akhirnya sekolah balik ke Palembang, belum sekolah gitu kan. Balik ke Palembang, umur 5 tahun pindah lagi ke OI. Balik ke OI lah netap sampai sekarang dia. Di Senai. Bukan Tanjung Senai. Di mana? Tanjung Senai itu baru, Pak. Tuh, Tanjung Senai itu lepas. Ya bukan di mana tadi? Aku kalau di Ogan Ilirnya tuh di daerah Prabu Mule, lewat dikit Polres Ogan Ilir. Nama dusun aku tuh Permata Baru. Oh, Permata Baru. Komplek Polda di situ. Sebelum rel itu ya? Ya, sebelum desa Pekabung. Iya, sebelum Pekabung. Itu tempat aku tinggal gitu. Sebelah kiri itu ya. Ada yang tanahnya Pak Saryal ya? Aduh, tahu kan? Tahu. Sama Pak siapa ketua DPRD itu? Siapa nama bapak itu? Pokoknya banyak Pak, tanah-tanah pejabat yang kosong di situ banyak. Jadi kamu yang nunggunya? Dah, kalau kami di perumahan. Oh, perumahan sebelah kanan dari sini ya? Masih berumah di sana? Masih ya, alhamdulillah. Oh, jadi kalau yang shooting lagu itu di situ lah berarti di rumah perumahan itu? Kalau yang toko cover lagu itu biasa emang aku di rumah Dewi ada kan. Tapi kalau untuk yang lain-lain. Nah, belajar gitu nyanyi sama musik itu di mana itu? Nah, yang bakatnya tentang masalah musik itu tuh di SD. Nggak tahu jati diri dewek yang muncul kali ya Pak ya. Jadi aku nih 5 saudara tuh nggak kate yang. Adi nomor berapa? Aku paling bungsu. Paling bungsu mana ya? Ada paling bungsu kali. Ya. Paling bungsu mana? Dia ada bungsunya, ada bungsunya Eca. Bungsu dewek yang paling bungsu. Jadi 5 saudara tuh aku yang terakhir. Ya terakhir kan bungsu. Bungsu kan gitu. Aku paling terakhir itu. Iya. Yang pertama siapa? Ayu. Siapa namanya? Asmira tapi lah almarhum. Almarhumah gitu. Terus yang kedua? Kakak kan. Kakak terus kedua kakak lagi. Bukan namanya siapa yang nomor 2 tadi? Nomor 2 Johan Purbaya. Masih ada. Di sana di dusun. Yang ketiga? Yang ketiga Asbiha. Asbiha di mana? Di Lubuk Linggau. Dia udah beristri, udah punya anak kan. Nomor 4 si Arya Widura. Arya Widura. Di Palembang. Di dusun juga. Oh, di dusun. Kalau ada anak bini juga kan. Ya, Ardi baru belum kawin dan dia masih bujang. Canya masih kawin masih kalau ada masih nak melamar lagi. Jadi di antara 5 saudara tuh udah kate yang mesti nyanyi. Bukan gak kate, dia tuh mereka tuh udah terlalu menggeluti di dunia seni dan juga di keluarga besar aku dari mulai kakek nenek tuh udah kate yang suka musik tuh udah kate Pak. Sama ngopi gitu ya? Iya, jadi sudah dibayar kalau ya? Sudah. Jadi aku dewe yang benar-benar apa ya terjun ke dunia seni tuh. Itu nah. Tapi ya awal mula aku berkarir di dunia musik tuh tahun 2000
2006 aku sudah Kelas berapa tuh sekolahnya? Kelas 6 SD aku udah mulai 2006 tuh kelas 6 SD? udah kurang tahu aku kelas 6 itu Lama 2008 aku enggak. 2008. Dari 2008 tuh kelas 4 berarti? Iya, tapi aku sudah mulai hobi nyanyi kan. Hanya nyanyi dalam kamar mandi? Udah nyanyinya, lomba-lomba itu. Di OI tuh? Iya di OI, antar sekolah. Antara lomba apa misalnya? Antar sekolah pak, misalkan. Kalau SD sekolahnya di mana waktu itu? SDNP Kabung. Oh di Baik Kabung. Iya. Dulu kalau di Baik Kabung itu kan ada stasiun kan? Galak ada jual-jual bongkol. Sering malah jual bongkol juga tidak. Bukan gawe aku itu. Bukan. Terus di SD Melo menang. Kalau sering diaju ke juga dari guru-guru kepala sekolah kan. Antar sekolah. Kan dulu kan ada misalnya cak lomba olahraga dan seni, perseni. Iya, Perseni itu lah, kecamatan. Saya telah pak. Nah, Nih, jadi disuruh Ardi maju ke depan. Melo nyanyi. Lagu baca apa puisi. biasanya kalau Melo itu? Dulu lagu-lagu nasional. Apa misalnya? Kayak Plus. bukan. Lagu kebangsaan. Lagu wajib. Ya, lagu wajib. Indonesia Raya, mau tidak gentar gitu kan. Terus lagi aku tuh kreatifnya Pak, di saat aku nyanyi tuh adu puisinya itu nah. Boleh. Jadi uang tuh dak tok nyingok aku nyanyi bae, tapi di saat misalkan aku nyanyi lagu Indonesia Raya kan. Boleh, udah boleh kalau. Kalau di OI dia bebas ekspresinya. Oh, itu bukan bahasa negara Indonesia, bukan? Bahasa Indonesia itu. Jadi bebas. Jadi juri tuh nyingok kami tuh kan, wah budaknya kreatif. Yang mana mestinya puisi itu? Ya puisi Indonesia Raya tuh. Apa mestinya? Langsung kita baca puisi kan tentang Indonesia kan. Mesti enggak? Kalau ingat rasanya lama udah ingat lagi ya. Jadi lanjut lah. Akhirnya jadi itu lomba menang ke kecamatan ya. Setelah itu pas tambah SD lanjut ke SMP. Lanjut SMP. mana? SMP makin mahir wae aku tuh. SMP mana sekolah? SMP Muhammadiyah. Di OI juga. Di OI juga masih. Jadi makin mahir di situ kan di SMP tuh yang paling tinggi lomba apa di sana waktu itu? Paling tinggi aku tapak suci. Bukan, waktu lomba-lomba yang lagu itu. Yang lomba-lomba lagu. Antar kecamatan apa perseni apa kabupaten. Antar kecamatan baik kami. Antar kecamatan, antar sekolah. Antar sekolah di seluruh. Masih lagu kebangsaan tadi apa lagu umum sudah? Beda lagi sudah kalau di SMP. SMP beda lagi. Lagu apa? Kalau di SMP tuh kita lagu-lagu band. Lagu apa misalnya? Lagu pop, lagu jambon. Iya, cak mana lagu jambon itu misalnya? Ada yang lain di senyummu. Wah, itu pelangi di matamu tuh kan? Pelangi di matamu. Ya, jadi dulu tuh. Galean di mataku. Jadi dulu tuh di SMP tuh kan pas awal masuk kelas 1, kelas 2 tuh belum minat di gitar kan, alat musik kan. Iya. Jadi aku nih menang terus lomba kan. Belum belajar gitar belum di SMP teh? Sudah, nah kelas 2 tuh udah mulai aku. Kursusnya apa belajar di sekolah? Ekstrakurikuler? Enggak, otodidak. Otodidak Belajar dari tetangga ke tetangga lain, Pak. Gitarnya minjem. Gitar minjem. Jadi belajar aja kayaknya zaman. Pernah ada dimarahin wong? Dah. Kamu udah memodal nak belajar gitar minjem. Yang syukur itu Pak, alhamdulillah keluarga aku tuh support gitu napa. Itu nah kan. Mereka seneng gitu nah kan. Aku belajar gitar seneng jadi dibeli ke gitar. Udah, belum. Cuma support. Belum ada gitar. Masih minjem punya kawan kali. 3 kali digedor kawan. Woi, gua gitar aku dibalik. Oh, katanya aku nak main pula. Woi, rasa baca kunci. Ya udah baca gitu kan. Kunci. Nyingok kunci di mana? Belajar dari tetangga gitu nah. Jadi ada budak-budak kan ya nyingok itu akhirnya ngapal kunci gantung juga kita hafal-hafali kan akhirnya bisa lah kan tapi selain campur lagu apa? Slang ya banyak lah Pak, lagu-lagu pop itu udah bisa kita omongi satu persatu kan, banyak seluruh Indonesia kan ada lagu-lagu kan. Tamat SMP? Di SMP itu sempat kelas 3 aku putus, berhenti nakal? Karena ada apa ya? Ada masalah sama di guru, apa sama sekolah? Bukan, depresi lah gitu kan, antar keluarga kami itu kan. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk berhenti sekolah mencari kerjaan. Palembang. Tahun berapa kelas 3 tuh? Kelas 3 tuh tahun 2014. Palembang. Ketemu siapa di Palembang waktu itu? Belum Palembang Pak, masih di OI aku. Di OI. Ngapain di OI itu? Nah itulah, aku banyak di situ dapat pengalaman, dapat pelajaran. Setelah berhenti itu aku jadi wong susah, kuli, yang pinggul panggul segala macam. Di pasar. Aduh, di pasar Indralaya tuh. Di pasar Indralaya, mikul sama sini, mikul gawe bangunan, yang namanya susah pas udah kerasa galau gitu kan. Kelang akhir situ, akhirnya aku mencoba untuk ngamen.
Ngamen, pakai gitar. Gitar. Ada gitar, minjem pula gitar. Belum ada gitar. Jadi mau ngamen Jadi minjem punya kawan. Ya, jadi ngamennya di mana? Di base. Bis kota yang bis Unsri. mahasiswa. Unsri ke Palembang. Terminal DWA. DWA ngamen. Lagu apa tuh? 2 tahun Pak aku ngamen kan. Ya lagu apa biasanya? Lagu apa namanya? Ebit Gadi. Ebit Gadi macam mana mestinya? Yang ayah dalam hening sepi ku rindu. Kalau yang kita mesti telanjang itu bisa tak? Nggak bisa. Mana? Jadi kalau kita ngamen tuh Pak ya. Hah? Kan tau lagu Ebit. Kita mesti telanjang. Aku belum bisa waktu ke zaman-zaman dulu. Benar bersih. Itu bagus juga lagu itu Pak. Jadi kalau kita ngamen tuh Pak ada strateginya Pak. Yang penumpang baik biar pendapat itu banyak. Bukan bapak nge-YouTube ya, ada strategi ya. Jadi seorang pengamen juga ternyata ada strategi Pak gitu kan. Nah kakek strategi itu kita jangan disebut strategi mana supaya bisa dapat duit. Lagunya dikit maksudnya apa itu kira-kira? Ya. Nyanyinya sedikit, duitnya banyak. Duitnya banyak. Jadi kalau kita nak ngamen tuh awal mulanya tuh aku tuh buta Pak. Masing-masing nyanyi kan. Tapi ngaku jadi kawan aku mentori kawan aku. Dia nyanyi banyak itu kan. Dapat duitnya. Iya. Aja aku cak mana caranya rupanya ada strategi. Jadi kata kamu dia tuh kalau nunggu di jembatan itu enggak yang di tengah jalan lurus itu ya. Nah, jembatan itulah jadi saksi aku Pak. Aku kalau tidur di bawah itu. Oh, jembatan lurus itu. Bawah jembatan lurus makan di bawah situ. Beli ya, beli kamu tuh. Beli makan situ kan. Jadi nasi bungkus yang ini dimakan. Jadi strateginya tuh kita asal masuk bis itu kita jengok dulu penumpang ya. Amun kira-kira penumpangnya muda lagu-lagu band kita nyanyi ke. Kan kalau tua ya lagu-lagu yang tua-tua kan. Ebit Gadi tadi itu pokoknya tua-tua lah. Nah, itu kan. Jadi aman kira-kira campur ke juga lagunya benar kan. Jadi pakai topi wadahnya apa kantong permen? Pakai kantong permen. Bisa Bu, gitu kan. Terima kasih. Ya, kalau marah tak kalau tinju Bang? Nah, kalau kita udah makso, kita juga aman dak tinju juga udah apa-apa gitu kan. 2 tahun itu ya. Ya, 2 tahun Pak. Nah, akhirnya dapatlah inisiatif nak bikin lagu dulu. Berarti kayak dulu tadi tahun 2000 berapa lah? 2 tahun itu. Waktu 2016 ya. Masih di sana di OI ya, buat lagu ya. Dari mana lahir ide nak buat lagu tuh? Karena aku di OI itu banyak denger lagu-lagu daerahnya tuh kalau menurut aku sendiri Pak ya. Kurang gitu nah. Kurang bagus. Apa kurang banyak? Kurang bagus, satu kurang bagus, kedua kurang banyak. Nah, dan ada yang anti buat tuh bagusnya. Kalau menurut aku menurut dia, tapi karena menurut kawan-kawan, ya kan gitu. Aku tak bisa nilai, tidak pernah denger lagunya itu. Ya belum kayak denger lah ya Pak. Nah, kayak kirim yang gitu buat backsound di sini kan. Jadi bikin lagu, nyipta ke lagu tuh tahun 2016. Judulnya apa? 2 lagu Cinta di Tanjung Senai sama Oganilir Indralaya. Lagu itu yang Cinta di Tanjung Senai itu adalah salah satu lagu cerita cinta tuh dari restu wong tua. Tapi make bahasa OI. Jadi kisah nyata nanti. Nah, kisah nyata itu aku ambil dari kawan. Oh, bukan arti bukan. Kawan aku. Iya. Nah, mana lagu kisah nyata tuh yang kayak kita nyanyi ya? Iya. Yang kedua lagu Oganilir Indralaya itu ialah lagu yang benar-benar aku ngejual apa yang ada di Oganilir itu kutunjuk ke di lagu itu kayak pariwisata. Tahu Bapak Bupati? Kalau zaman kami dulu tuh Mas. Bapak Bupati masih. Iya. Tahu enggak Pak Bupati? Belum tahu dia. Karena aku Bapak Bupati sekarang ini anak beliau tuh Bapak Panca, Bapak Bupati, Bapak Panca kalau nonton konten ini ya. Tapi alhamdulillah ini bocoran ya. Di podcastnya Pak Nasir bocoran. Alhamdulillah lagu Cinta Tanah sama Oganilir diterima oleh Panca bakalan dibikin klip oleh dia. Ini bocoran. Bocoran lo. Kayak bocoran lo. Bocoran tuh dia mau langsung foto ini. Bukan yang ngomong siapa Pak Bupatinya kok. Pak langsung aku jadi kayak kita bahas gitu. Lagu tadi. Jadi akhirnya 2016 aku bikin lagu. Belum rekaman itu Pak 2016 itu. Aku masih ngulik liriknya, masih ngulik musiknya. Ini bener dak musik aslinya cak ini. Bener dak liriknya, aku takutnya kaget. Atau pikir ujung-ujung nak direvisi wong kan. Jadi 2016, 2017 itu belum direalisasi, itu belum direkam. Masih aku koreksi lagi. Berapa tahun tuh perlunya koreksi ya? Tahunan
2 tahun. 2016 2017. Akhirnya 2018 juara aku recording. Recording pakai musik live. Dari OI. Kalau katanya band namanya Melayu baik, jadi rekrut masing-masing. Aku yang ngerekrut juga ke bapak pemain pianis saya, aku yang main drum aku aku ngerekrut masing-masing. Nah, tapi sama kamu. Waktu ini baru masuk. Tidak, langsung ke studio itu langsung rame-rame. Oh, bayar tak mereka itu? Tidak, aku dulu yang bayar. Bukan mereka, dirinya duit tak yang. Kalau mereka mereka senang malahan. Malah dukung. Karena musik daerah nak maju ke daerah kita. Siapa namanya? Boleh disebut lah kalau dia mendagang tertentu. Nggak ingat lagi aku nama-nama mereka tuh. Apa lah meninggal kan? Tapi disebut ke DKKW kalau kawan-kawan. Siapa? Kawan-kawan aku lah. Jadi kan sudah selesai 2018 akhirnya recording lagu itu. Itulah recordingnya. Di Palembang. Di recording mana? Di mana? Di Baliga Musik. Oh, Baliga. Di Baliga Musik. Baliga itu aku terima kasih banget buat Abi Baliga yang sudah nge-recording lagu aku. Oh, kali kita tag sama Baliga. Oh, Baliga. Baliga. Adi di mana, daerah mana itu? Kalau sekarang tempat dia recording di daerah Sako. Oh, Sako. Setelah pindah ya? Pindah. Oke, lanjut tadi. Jadi lagu dulu ya, apa langsung dua tuh? Langsung dua lagu. Langsung dulu lagu. Kita ditanya sama Ogan Ilir. Nah, jadi selesai itu dapat lagu itu aku bingung. Nah, kemana lagu ini, Bang? Ya sudahlah, udah dikasih ke band atau apa komentar Baliga? Siapa nama Baliga tadi? Kalau Abi dia apa komentar dia kan dengar di lagu dia kan? Di komentar dia. Musiknya cak ini. Apa dia masuk-masukan dia? Kalau masukan tuh Dakate, tapi dia lebih mensupport, ngasih semangat. Ya. Mudah-mudahan lagu diterima. Itu baik kan, di tenak wong aja kan. Kalau saya ganti gitar, kalau di gitar yang nyanyi ya. Iya kan. Jadi akhirnya bingung tadi tuh ujung-ujungnya aku masuk ke lagu itu ke radio Ogan Ilir. Di situ trending 3 bulan, Pak. Trending topik. Iya. Oh, ngetop. Satu. Yang mana? Yang lagu mana? Kita Indra Laya Ogan Ilir kita tadi naik. Dua-duanya langsung. Dua-duanya. Top nomor 1 lagu daerah di OI. Radio Ogan Ilir namanya. FM itu. FM radio OI. Satu mana bisa datang ke radio itu? Kenal apa dari mana? Enggak katanya kenal. Jadi aku memberanikan diri. Iya. Ketemu sama siapa di radio itu waktu itu? Langsung kepala radionya. Siapa? Pak Kopli. Pak Kopli. Mang Kopli kalau. Mang Kopli ya. Jadi mama lah nyempot ketemu kenal sama Mang Kopli itu. Masuk radio. Bawa CD ya? Belum, masuk bentar. Dari mana? Dari Ika Mang jaga kan. Oh iya kan. Oh ngapa ya? Ika Mang nak ngasih ke demo Lidi kan. Oh mana lagu suwe kayak kan. Mas OI kan. Lagu suwe kayak. Lagu daerah Bang ya kan. Belum suwe, ini jangan suwe-suwe saya. Jadi coba aku dengar ke dulu ya kan. Jadi di mbeknya CD itu kan. Putar ya. Bagus jadi kan. Bukan pertama dia ini apa ekspresi dia. Dia sambil main kan. Nah, ya kan. Bagus aja sambil ngomong sambil bagus dia udah dengar kan. Iya. Jadi kejingok ya Mas, udah selesai 2 lagu didengarnya. Ya sudah katanya. Lagu ini kita masuk ke acara ya, program acara lagu daerah ya. Tayangnya didengar ke dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Oh, pasti kok jam lagu itulah didengar ke malam. Udah dong, seluruh lagu daerah memang Pak. Itu Pak cerita itu Pak. Jadi setiap hari sampai lagu arti itu. Seminggu 3 kali. Oh, 3 kali diputar ya. Diputar. Ya, jadi aku nanya, Cak Wan. Di rumah ada radio enggak? Kita pakai HP zaman dulu radionya. Oh, radio. HP. Iya. Ada HP dulu kan udah sport, HP Mito, Pak. Yang udah semua pakai antena. Cino. HP Cino. Jadi kan punya kawan dulu HP itu. Nggak? Punya kawan. Dah, punya cewek dulu kan. Jadi aku nyari tahu dari Mang Kopli, Mang Cawan biar lagu ini trending. Caranya kau ajak kawan-kawan dari gue, telepon radio. Kawan-kawan aku setiap hari ini jangan telepon di radio. Ngapa di lagu kita lah tenar jadi pula rangling minta puter ke lagu itu selama 3 bulan alhamdulillah trending topik lagu itu. Dan akhirnya lagu itu tenar di mana-mana sudah. Lagu Ogan Ilir sama Ogan Ilir Raya. Akhirnya sudah tenar kemana-mana. Ya sampai sekarang belum bikin video. Di Palembang sudah tenar belum gitu? Belum. Sampai sekarang belum ada yang tahu. Belum masuk ya. Susah masuk Palembang. Susah masuk Palembang tuh. Ada beberapa wong bae yang tahu, yang kawan-kawan akrab aku yang tahu kan. Aku punya lagu gitu. Di YouTube ada di YouTube. Di YouTube ada. Banyak enggak yang view? Kalau view enggak tahu ngapa lagu daerah dewe ciptaan dewe yang nonton cuma 500 lah. Jadi aku cover lagu jutaan yang nonton.
Itu juga aku heran kan. Akhirnya Apa channel YouTube Ardi? official Ardi Arpandi. Oh, Ardi Arpandi ya. Iya, Ardi Arpandi. Pakai Jadi nama kalau panggung. nak ini, coba bagusnya ini ke channel kita dulu, MN Body DWP. Ya. Baru ke mana channel Kan dia. tuh, kan. Cuma kalau nak cari dulu, aku tak apa-apa. Nah, jadi Ya. selesai dari lagu itu ialah merantau aku. Berkarir di Amen itu ya. iya, berkarir di Logan Ilir. Akhirnya ditarik oleh orkes untuk jadi pemain tamborin dulu. Jadi main Orkes apa? orkes Melayu Pak. Apa namanya? Ganti lagi sekarang. Iya. Bukan namanya kan masih ada walaupun ganti lagi. Lagunya itu parah Pak. Hmm. Parah musik. Oh, paru musik. Dulu jadi sound system juga, aku akhirnya diangkat jadi pemain tamborin kan. Tamborin itu yang mana? Gitu Oh, doang. gitu-gitu. Nah, Iya, terus iya. nyanyi juga kan, asa kita nak opening itu apa namanya, siap-siap tuh kan, kita nyanyi dulu 2 lagu kan, lagu dangdut Pak. Nah awal mulai di situ lah aku masuk lagu dangdut, ialah dari lagu daerah ke dangdut. Enggak, kalau gitu nyanyi itu waktu itu di Sarai apa mau ditepuk wah. Lagi sepi nonton aja. Tahunnya kan siap cek sound Pak. Udah sana cek sound tuh aku disuruh ruang kan. Tapi pas lagi saat main live gitu aku ikut nangkut tamborin. Tamborin. Iya, Itu tamborin itu biasanya besar handalnya. udah kecil. Oh. Rata-rata yang paling besar tukang suling Pak. Soalnya new Pak, kalau napas gitu. Kalau pemain orkes tuh tanyalah dengan siapa Pak, dengan Om Gatot, dengan apa paling besar itu pemain suling Pak bayarannya. Iya, pemain suling sama gendang. Sama pegal, kalau gitar ya standar lah ya bayarannya. Penyanyi kecil juga. Kecil ya standar juga. Nah, jadi berapa lama kita di Hampir 1 tahunan aku di Setahun, musik ya. dangdut. dan SD apa SMP tadi tak lanjut masih tak? masih belum lanjut aku. Rapornya hilang lah, bukan rapornya tidak. Masih ada rapor tuh. Dan akhirnya lepas dari dangdut berani mencoba untuk ke Palembang untuk ikut kontes dangdut. Apa? Misalnya Dulu di Palembang nih ada DFC, apa dia sih? Dangdut Fans Club, sering bikin kontes dangdut. Alhamdulillah tidak pernah juara. Karena yang lawan kita nih bukan cuma di Palembang we. Iya. Seluruh mengikut kalau asal bikin itu kan. Alhamdulillah tidak kata pernah juara tapi sudah mengalami Ya, kan. Terus ada pengalaman. di ajang TV nasional kayak Dangdut Academy, KDI. Ya melok juga. Aku melok juga. Alhamdulillah tidak pernah masuk. Tapi yang rame-rame itu melok ya. Melok. Nah, terus dari situ aku lepas dangdut, ya akhirnya dapatlah dari dinas dapat apa namanya? Informasi dari Dinas Perhubungan ke Jakarta. Membutuhkan karyawan di Taman Mini. Oh. Aku berangkat merantau Ke Jakarta. Jakarta 2018 tuh. bukan 2019. 2019. Merantau ke Jakarta, Di Taman Mini. Taman Mini bawa cuman ijazah SD kan. Aku di situ merantau, akhirnya diinterview dan akhirnya diterima di Taman Mini dengan ijazah SD. Iya. Nekat Pak. Di bagian apa tuh yang terima? Aku di bagian Tiket. bukan tiket di Anjungan Sumatera Selatan. Oh. Kalau Bapak kenal dengan kepala anjungannya ialah Nyimas Kamiliar BK yang sudah didik aku, terima kasih banyak. Nyimas. Kamiliar BK. Bu, Ibu Haja ya? Iya. Jadi manggilnya Ibu Haja waktu itu. Udah. Bunda. Dia panggil biasanya dipanggil BK. Oh, BK. BK, Ibu BK kan. Ibu BK. Selama 2 tahun di situ terima kasih. 2019. 2019. 2 tahun. 2 tahun 1 tahun. Oh, tahun 2020. Ya, jadi terima kasih banyak Kawinnya apa di sini jadi? Aku di Taman Mini tuh ngerangkap segalanya. Ngerangkap segalanya, pembersihannya, administrasi, segala macam pokoknya dari pagi sampai sore lah aku. Komputer lah bisa waktu itu? Hah? Komputer lah bisa? Emang komputer lah dari SD aku lah baca, Oh, sudah bisa. SD aku sebelum SD malah aku sudah bisa main komputer. Mama bisa. Karena kawan tetangga aku tuh sebelah tuh anak kuliahan. Jadi aku sering main ke rumah dia, nyingok dia ngetik Tamas segala kan macam. kuliah? Sekarang udah jadi dosen dia, Pak. Oh, itu belum tambah-tambah masih Jadi masih aku tuh belum SD, Pak, itu, Pak. Sebelum Siapa? itu, Namanya? namanya kalau tidak salah Kak Haidar. Kak Haidar. Dia Universitas Guru, Pak, di Unsri kan. FKIP kan. Jadi dia tadi sore itu aku udah main ke rumah dia, nyingok dia ngetik proposal, ngetik ini segala macam. Aku belajar dengan dia. Ya, dinjok tahunya ini cek ini cek ini. Akhirnya aku bisa memahami, Pak. Itu kan komputer kan. Ya, lanjut tadi ke waktu di Taman Taman Mini Mini tadi. tuh jadi
setahun lah ya. Ya setahun inisiatif Taman Mini tuh ya aku cuma bekerja baik kan. Tapi di Taman lagu tadi masih kalau diputar-putar di OI. masih diputar tapi tidak training lagi Pak ya. Ya. Kalau ada kawan-kawan main aku tuh diputar kan gitu kan. Tapi sekarang masih diputar Pak. Jadi di Taman Mini tuh ada panggung Hiburan. pertunjukan ya. Di situ tuh jarang digunakan. Jadi aku berinisiatif untuk memutarkan lagu seluruh di Sumatera Selatan ini dari Antara mulai lagi Lanci, lagu WKG ya lagu-lagu daerah. Oh. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Seluruh lagu daerah aku rangkum lagu Sumatera Selatan ini minta ku puter ke. Pakai MP3 apa? Pakai MP3, kadang juga kalau hari Sabtu Minggu itu aku nih yang live nyanyi. Lagu-lagu daerah. Nggak dibayar honornya. Nah, gitulah. Karena aku nak mempromosi ke Sumatera Selatan. Lagu itulah penyanyi. Lagu OI juga penyanyi ke di situ. Pokoknya keseluruhan lah. Lagu Laha, lagu ini ya di road, penyanyi ke Garut. Dan alhamdulillah Pak, banyak pengunjung. Dapat saweran enggak ya? Kalau Minggu biasanya banyak. Hari Minggu tuh pasti banyak saweran karena banyak pengunjung. Kopi itu saweran itu bukan. Berganti. Jadi 1 tahun di Jakarta aku sudah banyak dapat apa namanya masukan, banyak dapat ya segalanya lah. Ngalami galau di Jakarta tuh kan, susah senangnya mamanya hidup di Jakarta, terus belajar ketemu Pak Haji Mandra sebagai film, terus kameramen di MCTV, iya, juga Sumatera Selatan. Terus jingok-jingok uang syuting, terus di MCTV, di Indosiar aku belajar untuk jadi kameramen yang benar di studio. Di studio nanya dengan uang nyonian, walaupun aku udah ikut kan, jadi aku pas dia lagi break, ngopi break, aku ngomong dengan kameramennya, Kak, mana Kak cara main? Naik apa ke studionya macam itu? Naik motor. Aku kan ada motor kan. Ada SIM tapi. Ada fasilitas Pak. Ada SIM. Karena aku tinggal di angkatan udara Pak. Ya, soalnya suaminya nyimas kamera mereka tuh TNI. Oh jadi tinggal di rumah ibu itu? Nah tinggal di rumah ibu itu, jadi motor aku tuh dikasih stiker TNI. Jadi tidak perlu butuh SIM kalau polisi nyinggung itu tidak ditangkap. Tapi baru sempat ditanya lah, ada sepeda, jangan ada lah Ada gitu kan, jadi ya belajar lah banyak lah di situ kan, dari mulai ketemu ya namanya Pak Haji Mandra, Rano Karno. Jadi aku banyak sih yang paling berkesan di Jakarta tuh aku ketemu dengan Kang Denny. Denny mana? Denny Cagur? Bukan Denny Cagur, Kang Denny lah ya. Tapi dia sering masuk ke artis juga, ngorbit ke artis di manajemen dia. Nah di situ aku banyak nian pencerahan dari dia tentang dunia film. Tapi tidak diorbinya Adi. Nah, aku bukan pengen jadi artis di situ, tapi aku pengen belajar untuk di belakang layar, Pak. Ya. Itu. Karena masukan dari mereka, kau ini punya potensi. Itu kan. Jadi aku sudah aku ngedalami diri aku dewe, akhirnya aku belajar megang alat lah segala macam, kameramen yang harganya puluhan juta, lampu lighting yang 1 puluhan juta tuh pegang galau itu. Tapi tidak bersih hidup, mati. Tapi sempat waktu itu pembuatan film Sidul Anak Betawi The Movie, itu aku ikut bantu dorong alat. 1 hari coba di Kampung Melayu di Jakarta Barat, Jakarta Timur. Itu waktu pengeboman itu kalau tidak bukan? Ada terminal pengeboman, terminal mulai belum itu. Akhirnya selesai di situ, aku udah bekerja lagi di Taman Mini, aku balik ke Palembang. Kenapa keluar aja? Pengurangan karyawan dan salah satunya pendidikan formalitas aku cuma sebatas jasa SD. Direktur utama ganti dan akhirnya kami dikeluarkan galau, ada sekitar 680 orang. Seluruh 34 provinsi itu dikeluarkan. Iya. Yang ijazahnya kecil. Minimal masukkan S1. Nah. SMA, SMP. Sarjana S1. Harus masuk. Jadi balik. Di sini aku tapi sudah banyak waktu itu ngumpul-ngumpulnya. Lumayan lah. Jadi akhirnya balik terus ke Palembang, balik OI 2 bulan, terus ke Palembang. Nah di Palembang Mila buka tadi teater tadi dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Aku masuk di situ kan. Kapan banyak masuk itu? Daftar. Dibuka online ya? Iya buka online. Jadi aku daftar di situ. Akhirnya aku mendalami teater juga di sana, dijingok oleh kepala kabinnya. Udah ini kayaknya beda lain dari yang lain-lain. Siapa kabin? Maksudnya yang lain-lain tuh hobinya teater, kalau aku nih
bisa galau itu naga. Nyanyi bisa, Iya, jadi ya sudahlah, disuruhnya main komputer segala macam, bikin ini, bikin data segala macam. Jadi aku bergerak di situ juga kan, bantu. Nah, di saat aku bikin masuk di teater itu, ada kesempatan aku untuk melanjut ke sekolah. Apa itu? Ya, Paket C, paket B. paket B dan paket C. Paket B itu SMP kan? Iya, SMP. Setelah tahap utama, lanjut lagi ke paket C. Paket C. Nah, di situ Sekarang lah selesai paket C-nya. paket B. Kalau sekarang masih ngejarin paket C. Iyalah, masih jalan. Masih jalan. Untuk kelas 1, kelas 2. Kelas 2. Oh, kelas 2. Berarti setahun lagi kelas 3, pertama. Ya. Nah, jadi ada pembukaan itu aku awalnya percaya tidak percaya gitu kan. Ini bener tidak gratis. Sekarang masih jadi paket C. Masih. Akhirnya aku mencoba ngedaftar dan data aku diterima. Sekolah lah sampai sekarang. Oh, habis pula pokoknya. Sekolah lah sampai sekarang, Mbak. Jadi yo sampai sekarang sekolah ya sempat kan sambil sekolah sambil belajar, Ya. sambil begawi juga, ya kan. Tapi lagu tadi, cuma Dwi kok tahu kok dicipta kita. Kalau lagu aku tuh, Ada lagi lagu yang lain. kalau lagu sebenarnya banyak, tapi aku tuh udah boleh spoiler dulu, Pak. Masuk spoiler tuh, kalau untuk judulnya Pak aku sebut nggak ya? Ya. Karena kemarin aku sempat sudah diwawancarai dari koran juga, media. Orang apa? Sriwijaya Post, aku nggak salah. Masuk. Masuk koran 1 halaman full. Wah, walah. Nah, katanya buktinya pula, Ya, titiknya nggak usah. kalau ada, aku tunjukkan buktinya. Ini ada PDF-nya kan? PDF-nya ya? Kan ada PDF-nya kan? Ada, Bisa Pak. masuk dari sini kayak Ada, apa? jadi diwawancarai karena aku nak gerakan baru untuk menembus lagu provinsi. Kemarin aku nyiptakan lagu daerah Ogan Ilir sama Cinta Tanya Sana itu kan sebatas kabupaten. Ya. Sekarang aku mencoba untuk ke provinsi Sumatera Selatan. Lagu itu masih dalam tahap penggarapan musik. Kalau lirik udah selesai, udah direvisi dan oke. Kalau untuk musiknya masih dalam tahap dibikin. Lagu itu judulnya satu yang paling diutamakan Surga Bumi Sriwijaya. Itu Surga lagu. Bumi Sriwijaya. Surga Bumi SBS. Ya, SBS. Surga Bumi Sriwijaya. Ai Palembang, Palembang Darussalam tercinta. Kan sudah ada Palembang Darussalam. Banyak, tapi aku ada di tercintanya lah. Jadi 3 lagu itu yang bakalan untuk ngegubrak provinsi Sumatera Selatan. Tunggu ke kayak launchingnya di Panasar juga. Bukan itu penyanyi dulu lagu tadi yang kita Tanjung Senai tadi. Sebelum itu ada penutupnya. Tanjung Senai, saksi mata kita berdua menjalin cinta. Kalau yang ini akan dilihat. Ogan Ilir, Indralaya, tempat kita beragam makna. Kayak kirim ya, kayak mesti kita untuk backsound ya. Itu baik tuh ada? Ya. Lagi umek tuh Pak di YouTube ada. Ada. Ada di YouTube ada. Oke, baiklah. Jadi itulah perjuangan dari ini kita nih, tamu kita nih, Adi Wiranata tadi kan? Adi Chandra Ya, Wiranata. apa? Adi Chandra Wiranata. Ini bukan namanya Adi, Ya. Adi Chandra Wiranata, ACW ya. ACW. Nah, perjuangan dari SD, kemudian mencipta lagu ngamen ya, dan lagu-lagu daerah ya yang sudah diciptakan, dan mungkin akan 3 lagu juga akan dirilis ya. Dirilis. Tapi sudah jadi berarti Dalam tahap penggarapan musik. dalam tahap penggarapan. Insya Allah kemungkinan udah Oktober, Desember lah. Tinggal kita menunggu orang yang nanti bisa mendukung dan membackup ya. Backup ya. Nah, yang jelas ini sudah punya potensi dan sekarang sedang berjuang di paket C. Paket C. Kita doakan semoga paket C-nya juga sukses ya. Sukses. Kelas 2, kelas 3 dan ijazah sehingga nanti bisa kuliah. Bisa kuliah. Atau sebelum kuliah kawin dulu. Pacarnya sudah ada ijazah. Pacarnya ada lah. Nah, kalau pacar ada. Ada. Cewek apa cowok? Cewek lah, Pak. Kita doakan semoga sukses untuk Adi Chandra Wiranata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim nanti ini lagunya.